Berbagi pengalaman olahraga samsak. Menggunakan media samsak sebagai partner olahraga dengan keadaan samsak berayun yang menuju ke darah kita, secara otomatis telah melakukan pelatihan dengan speed yang agak tinggi atau melakukan pelatihan dengan refleks. Sebab samsak yang kita tendang ataupun pukul yang menuju ke depan akhirnya kembali menuju ke arah kita. Nah, maka dari itu diperlukan suatu persiapan apakah kita selanjutnya akan melakukan gerakan dengan cara memukul ke badan samsak ataupun dengan menendang. Nah, teknik-teknik tersebut perlu kita simak agar kesiapan saat samsak datang ke darah kita itu benar-benar menjadi pertahanan, agar dorongan samsak setelah mengenai sasaran baik dengan gerakan kaki ataupun pukulan, kita tidak terdorong olehnya atau oleh beratnya samsak yang menuju ke darah kita. 4 gerakan lurus ke depan sebaiknya itu yang dilakukan untuk dapat memberikan peluang persiapan akan melakukan gerakan selanjutnya. Dengan gerakan lurus ke depan badan samsak, sehingga hanya kita akan berhitung kedatangan samsak dengan timing gerakan atau jurus yang kita akan keluarkan, apakah dengan cara sedikit menangkis ataupun melakukan gerakan menggunakan pukulan ataupun tendangan. Beberapa video yang telah saya unggah di YouTube dengan melakukan gerakan sedikit memutar, termasuk juga gerakan lurus arah kaki yang menuju ke samping serta gerakan lainnya, itu diperlukan beberapa teknik atau cara agar kita tidak terdorong oleh kedatangan samsak, apalagi setelah kaki menyentuh pada badan samsak. Kalau kita amati dari beberapa gerakan yang telah terlewatkan, di saat kaki telah menyentuh samsak, sedikit ada dorongan yang tidak begitu kelihatan. Sebab kalau tanpa kita dorong, dia akan berlaku sama. Kita gerakan pertama dengan tekanan pada samsak, dan samsak pun membawa power ke arah kita. Nah, setelah power kita menekan kedatangan samsak dan samsak telah tertekan oleh kedatangan kaki kita di titik 0 setelah pertemuan saling ketemu kaki dan samsak, itulah kesempatan kita secepatnya mendorong ke badan samsak. Nah, kenapa pada akhirnya bisa samsak terdorong? Kalau kita perhatikan sedikit agak dia lari karena desakan kaki, karena itu sebabnya apa yang saya jelaskan di depan tadi. Arah kedatangan samsak menuju ke posisi kita dan timing kita menghadang kedatangan samsak. Di saat titik 0 tersebutlah kita melakukan dorongan kepada badan samsak, sehingga dia akan kembali mengarah atau menjauh ke posisi kita, dan selanjutnya tinggal mengatur gerakan apa yang akan kita lakukan lagi, ataupun dengan tendangan serta pukulan sesuai dengan keinginan. Perbedaan menggunakan samsak yang tinggal, artinya tanpa bergerak ke arah kita saat ditendang ataupun dipukul, dengan samsak pada posisi diam. Jadi kalau samsak yang bergerak, artinya melalui ayunan menuju ke depan dan juga ke arah kita, kedatangan samsak yang datang ke arah posisi kita itu dengan bertenaga. Jadi tenaga atau power yang datang dengan beban samsak kita hadang dengan gerakan baik itu pukulan dan tendangan, memerlukan suatu cara agar
tidak sebaliknya. Sepatutnya dalam pikiran atau keinginan kita melakukan pelatihan menggunakan medan samsak sebagai partnernya, setiap gerakan yang dilakukan baik dengan pukulan dan juga tendangan, berharap samsak tersebut akan menjauh dari posisi. Namun karena teknik ataupun caranya kurang pas, akhirnya menjadi kebalik, samsak akan mendorong tangan ataupun kekuatan pancar, termasuk juga gerakan yang kita lontarkan ke badan samsak. Nah, untuk itu berkali-kali saya katakan pada video penggunaan medan samsak sebagai partnernya, gerakan atau posisi badan saat akan melakukan tendangan ataupun pukulan ke badan samsak, termasuk pertahanan kaki di bawah, itu benar-benar menjadi kekuatan utama. Hal tersebut sangat membantu ketika kita akan menendang, mendorong, termasuk juga perhatikan gerakan tersebut. Nah, dan begitu kaki kiri saya mengenai badan samsak, sedikit agak diam karena kekuatan samsak datang ke darah kita telah terpotong oleh tekanan kaki yang kita lontarkan, dan akhirnya sedikit agak ada dorongan. Perhatikan tendangan kaki kiri, dia akan melakukan dorongan setelah tersentuh pada badan samsak. Itu yang kita maksud dari beberapa gerakan tadi di ulasan di depan. Nah, sekarang saya fokus saja ke gerakan yang saya bawakan pada penggunaan medan samsak. Setiap menggunakan medan samsak, kita bisa lakukan dengan gerakan secara perlahan-lahan dulu. Nah, dalam gerakan pelan-pelan dengan secara otomatis kita tambahkan tenaga sedikit saja setiap gerakan tersebut, baik di tangan termasuk juga di gerakan kaki. Ketika posisi dan juga timing yang kita lontarkan ke badan samsak telah tepat, ya akhirnya secara otomatis dalam pikiran akan mengulang gerakan tersebut hingga mendapatkan posisi kaki di bawah, termasuk juga cara memutar dan tenaga yang kita keluarkan ke badan samsak tersebut menjadi maksimal. Maka untuk itu diperlukan suatu pelatihan yang konsisten, artinya harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, seperti gerakan sekarang ini, video-video selanjutnya dengan durasi 17-26 menit ini, saya lakukan memang gerakan yang berulang-ulang. Nah, kenapa demikian? Agar narasi yang saya sampaikan termasuk juga gerakan pada peragaan tersebut menjadi pengamatan tersendiri. Kita dapat melakukan 4 gerakan pada peragaan ini. Apa yang saya jelaskan atau katakan di depan tadi, begitu samsak datang ke arah kita, sedikit agak mendorong ke badan samsak, yang tujuannya supaya samsak agak lebih lama datang ke posisi kita, yang tujuannya kita dapat mempersiapkan gerakan selanjutnya. Agar 4 gerakan tersebut bisa sekalian kita keluarkan ke badan samsak, apakah itu 2 gerakan, 3 gerakan, ataupun 4, otomatis harus diperlukan timing atau samsak yang datang ke arah kita agak lambat. Namun kita tidak bisa mengatur gerakan samsak. Semakin cepat kita melakukan lontaran dengan tendangan atau pukulan ke badan samsak, secara otomatis samsak akan mengikuti action yang kita lakukan. Kalau kita melakukan gerakan dengan cepat, otomatis samsak dia akan mengayun ke arah kita lebih cepat. Nah, gerakan beberapa tendangan dan juga baik tendangan yang terbalik ataupun tendangan yang menuju arah lurus, apalagi mengkombinasikan sekalian 4, ini saya lakukan berulang-ulang. Dapat teman-teman perhatikan, langkah pertama kaki kanan sedikit agak mendorong samsak, kedua juga masih mendorong, dan yang ketiga, apalagi yang gerakan ketiga, kalau seandainya menggunakan 4 gerakan sekalian. Gerakan 2 langkah ini
salah satu akan menghambat dulu datangnya samsak ke posisi kita. Begitu ada peluang bagus, akhirnya gerakan utama yang akan dikeluarkan secara feeling kita telah merasakan bahwasanya samsak begitu dia datang ke badan kita, secepat itulah melakukan putaran balik seandainya melakukan gerakan tendangan balik. Jadi poin dari pakem-pakem apa yang saya coba berbagi pengalaman pada teman-teman menggunakan media samsak yang bergerak pada pelatihan media samsak sebagai alat olahraga, itu perlu dilakukan satu pelatihan yang konsisten, satu gerakan yang kita arahkan ke badan samsak memerlukan beberapa proses, baik kekuatan jangkar yang ada ke tanah, termasuk juga teknik mengangkat kaki. Sebaiknya ketika akan melakukan gerakan angkatan ke samsak seperti peragaan yang telah lewat barusan, angkatan lutut, posisi tingginya di atas lutut, di atas pusar. Dengan demikian akhirnya tapak kaki yang akan menuju ke badan samsak itu lebih leluasa. Kalau kita mengangkat lutut di bawah pusar, otomatis arah tendangan ke badan samsak itu akan menjadi ke bawah. Tergantung sekarang situasi dan kondisi sesuai dengan arah yang kita tuju, apakah tendangan tersebut akan mengarah ke di bawah, di tengah, ataupun ke atas. Kalaupun itu di bawah, angkatan lututnya otomatis dia akan berada pada bawah pusar. Dan kalau dia ingin kita gerakannya sejajar dengan pusar, otomatis angkatan lututnya kita lakukan paling tidak sejajar ataupun di atas pusar. Dan sebaiknya itu dilakukan angkatan lutut di atas pusar, tinggal kita mengatur arahnya gerakan tendangan searah, apakah dia akan arah agak ke atas, menengah, ataupun posisi ke bawah. Gerakan sekarang ini hanya dua gerakan. Pertama, sebagai hadangan samsak datang ke daerah kita, dan selanjutnya tendangan membalikkan tubuh. Itu otomatis feeling kita telah kita latih. Begitu tendangan pertama mendorong samsak agar dia datangnya lebih lambat ke daerah kita, akhirnya untuk gerakan utamanya dapat dilaksanakan dengan leluasa. Posisi kaki di bawah juga, karena antara perpindahan kaki satu dengan kaki yang lainnya memerlukan cara agar tidak menjadi benturan saat kaki yang akan menggunakan menendang ke daerah badan samsak. Posisi kaki di bawah, terutama tapak kaki yang menyentuh ke badan tanah, sama sekali tidak boleh goyah, sebab dia akan menjadi power utama untuk mengantarkan satu kaki lagi menuju ke arah badan samsak. Seandainya posisi di bawah bergerak saat salah satu akan melontarkan gerakan ke badan samsak, dia akan terbagi, sehingga gerakan kaki di bawah sangat mempengaruhi power dan juga arah tendangan yang kita tujukan ke badan samsak. Untuk satu gerakan saja, apa yang saya katakan tadi memerlukan proses otot-otot, termasuk juga kebiasaan untuk cara memutar, kebiasaan untuk melakukan posisi kaki lurus, dan juga kondisi berapa derajat harus melakukan putaran. Gerakan ini kita lakukan dengan 3 kali gerakan, 1, 2, dan selanjutnya adalah gerakan utama. Seandainya hal tersebut kita dapat terus setiap gerakan pas mengenai pada badan samsak, itu menjadi suatu motivasi tersendiri,
saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, ditambah dengan suara samsak, ditambah dengan gerakan-gerakan kaki di bawah. Nah, jadi teman-teman kerabat, untuk memotivasi diri saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak, ada beberapa poin yang menurut hemat saya mungkin kebanyakan orang tidak memperhatikan. Kalau seandainya menggunakan media sepatu pada kaki, seretan kaki yang tersentuh pada tanah itu menjadi suara. Dia adalah merupakan motivasi juga, termasuk juga apa yang sering saya katakan, gerakan atau suara pukulan dan tendangan yang tersentuh pada badan samsak menimbulkan suara. Itu kita simak dan akhirnya akan menjadi suatu motivasi. Nah, jadi banyak hal teman-teman kerabat yang belum saya berbagi pengalaman. Kenapa saya sendiri senang atau betul-betul menekuni dan benar-benar hobi melakukan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya. Walaupun banyak orang yang beranggapan ketika menggunakan samsak harus usia muda, menggunakan dengan tenaga besar dan sebagainya. Apalagi saya sudah sampai sekarang hari ini sudah berusia 58 tahun. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, karena dalam konteks ini saya menggunakan media samsak tidak sama dengan teman-teman yang masih berprofesi sebagai atlet. Nah, kalau teman-teman atlet menggunakan samsak, kemungkinan besar akan digunakan dengan power yang besar, dengan kelincahan pull dan sebagainya, karena jurus-jurus yang dicobakan pada badan samsak itu suatu saat digunakan pada arena pertandingan. Namun kita sudah lanjut usia, menggunakan media samsak sebagai partnernya adalah hanya sebagai media atau menjalankan suatu hobi olahraga lewat menggunakan media samsak sebagai partnernya. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.